Bayangkan demi Rp5.000, ibunya ditendang saat duduk di kursi roda. Namun azab Allah tak pernah tertunda. Saat seorang Pak Haji yang sombong, kaya raya, tapi tega kepada ibunya sendiri. Agar tak ada kisah azab penuh pelajaran yang terlewat, jangan lupa subscribe channel Jendela Hikmah ini sebelum kita mulai. Di sebuah desa yang subur, di mana sawah terhampar luas sebagai permadani hijau dan keramah tamahan masih menjadi denyut nadi masyarakat, hiduplah seorang pria yang namanya selalu disebut dengan nada hormat, bahkan sedikit gentar, Pak Haji Abdul. Kekayaannya tak terbantahkan. Rumahnya megah menjulang di antara deretan rumah penduduk biasa, bak istana yang dijaga ketat oleh pagar tinggi dan kemewahan yang mencolok. Ia adalah saudagar kaya raya, pemilik ladang terluas, peternakan terbesar, dan toko-toko kelontong yang menjamur di setiap sudut pasar desa. Setiap langkahnya diiringi decak kagum, setiap ucapannya dianggap titah. Wajahnya yang tegap dan sorot matanya yang tajam memancarkan aura kekuasaan yang tak tergoyahkan. Di mata penduduk desa, Pak Haji Abdul adalah simbol keberhasilan, cerminan kemakmuran yang bisa diraih siapa saja, asalkan punya tekad sepertinya. Namun, di balik segala gemerlap dan pujian yang mengelilinginya, ada bayangan tipis yang seringkali luput dari pandangan mata awam, sebuah keangkuhan yang tersimpan rapi di balik senyum ramahnya, dan kekikiran yang ia tutupi dengan sesekali sumbangan kecil yang lebih tampak seperti pertunjukan daripada ketulusan. Dia adalah penguasa, bukan hanya atas hartanya, tetapi juga atas persepsi orang lain tentang dirinya. Rumah Pak Haji Abdul berdiri menjulang di tengah desa, bukan sekadar hunian, melainkan sebuah pernyataan kekuasaan yang menantang langit. Dindingnya terbuat dari marmer pilihan yang mengilap, memantulkan cahaya mentari seolah berlian. Pilar-pilar kokoh berukir rumit menopang atap yang menjulang tinggi, dihiasi ukiran emas yang berkilauan. Di dalamnya, perabot-perabot mewah dari kayu jati berukir tangan, permadani persia tebal yang empuk, dan lampu-lampu kristal yang memancarkan cahaya remang memenuhi setiap sudut. Koleksi benda-benda antik nan mahal berserakan, dari guci-guci Tiongkok kuno hingga patung-patung perunggu dari jauh. Semua adalah bukti nyata kemewahan yang ia genggam erat. Namun, bukan hanya rumahnya yang berbicara tentang kekayaan tak terbatas. Di balik pekarangan luasnya, terhampar ladang-ladang yang tak terhingga, hijau membentang sejauh mata memandang, ditanami padi-padi subur dan kebun-kebun buah yang menghasilkan panen melimpah ruah. Kekayaannya juga bersumber dari ternak. Ribuan ekor sapi dengan tubuh gemuk dan sehat memenuhi kandang-kandang raksasa yang tertata rapi. Kambing-kambing bersuara khas, domba-domba berbulu lebat. Semua ternak itu adalah investasi yang terus beranak pinak, bak mesin pencetak uang yang tak pernah berhenti. Setiap harinya, puluhan pekerja sibuk mengurus asetnya, memastikan aliran kekayaan itu tak pernah surut. Bagi Pak Haji Abdul, semua kemegahan ini adalah cerminan dirinya, sempurna, tak tersentuh, dan di atas segalanya. Kekayaan ini adalah tameng, perisai yang melindunginya dari segala bentuk beban atau pengeluaran tak perlu. Ini adalah sumber dari kesombongan yang membuncah, yang membuatnya merasa berhak menentukan nilai setiap hal, bahkan nilai sebuah kasih sayang. Di benaknya, pengeluaran untuk orang lain, apalagi untuk ibunya sendiri yang renta dan tak lagi produktif, hanyalah sebuah kerugian yang menggerogoti imperiumnya. Kemewahan ini, yang seharusnya membawa kedamaian, justru mengukuhkan kekikirannya, merajut jaring-jaring ego yang semakin mencekiknya, perlahan namun pasti, menjauhkan dirinya dari fitrah kemanusiaan. Namun, di balik fasad kemewahan dan citra saleh yang ia bangun, tersembunyi sebuah jurang gelap dalam hati Pak Haji Abdul. Kekayaan yang ia banggakan ternyata tidak melunakkan jiwanya, justru mengerasnya menjadi kesombongan yang membatu dan kekikiran yang mengerikan. Setiap rupiah yang keluar dari sakunya dianggapnya sebagai pengkhianatan terhadap prinsip, akumulasi tak terbatas, yang ia anut. Ia membenci segala bentuk beban atau pengeluaran yang dianggapnya tidak produktif, apalagi yang bersifat kasih sayang atau kemanusiaan. Dalam benaknya, semua orang, bahkan darah dagingnya sendiri, adalah potensi penguras harta. Terlebih lagi ibunya, Ibu Sabar, yang kini renta dan hanya bisa duduk di kursi roda, baginya hanyalah sebuah pengeluaran tak berguna,
Sebuah citra yang harus ia sembunyikan agar tidak mengganggu kesempurnaan hidupnya di mata dunia. Hati nuraninya seringkali berbisik, namun suara itu selalu ia bungkam dengan dalih, efisiensi, dan akal sehat. Ia adalah raja atas kerajaannya, dan di kerajaannya, tidak ada tempat bagi kelemahan atau belas kasihan. Di tengah megahnya istana Pak Haji, ada sebuah sudut yang tak terjamah gemerlap, sebuah ruang sunyi yang menjadi saksi bisu kegetiran. Di sanalah, Ibu Sabar bersemayam, sosok renta yang seharusnya dihormati dan dimuliakan, namun justru terpinggirkan oleh ego sang anak. Tubuhnya ringkih, kulitnya keriput termakan usia, dan pandangan matanya seringkali kosong, menerawang jauh seolah mencari jejak kasih sayang yang telah lama sirna. Kursi roda tuanya adalah satu-satunya singgasana yang ia miliki. Tak bergerak dari sudut gelap dekat dapur, jauh dari hingar-bingar kemewahan yang dipertontonkan Pak Haji. Ia adalah bayangan samar di balik tirai kekayaan, seolah hanya sebuah beban yang harus ditanggung, bukan seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan dengan segenap jiwa. Setiap helaan napasnya adalah desah rindu akan sentuhan hangat, sebuah sapaan tulus, atau sekadar perhatian kecil dari darah dagingnya sendiri. Namun, semua itu hanyalah mimpi yang tak pernah terwujud. Hatinya, meski remuk redam oleh pengabaian, tetap memendam bara cinta seorang ibu yang takkan pernah padam. Sebuah harapan tipis bahwa suatu hari, putranya akan mengingat siapa dirinya sesungguhnya. Dalam kemegahan rumah Pak Haji yang gemerlap, terdapat sudut-sudut yang sunyi, di mana cahaya kemewahan tak pernah sampai. Di sanalah Ibu Sabar, dengan tubuh renta dan punggung yang semakin membungkuk digerogoti usia, menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian. Kursi roda usang adalah satu-satunya saksi bisu akan kehadirannya. Sebuah ironi menyakitkan di tengah limpahan harta sang anak. Setiap pagi, Pak Haji Abdul akan melangkah keluar dari kamarnya yang mewah, mengenakan pakaian sutra terbaiknya, menebar senyum palsu kepada para pekerja yang berjejer menyambut. Ia akan memeriksa kandang ternak yang luas, menghitung keuntungan yang terus menggunung, dan berbicara dengan bangga tentang proyek-proyek bisnisnya. Dunia luar melihatnya sebagai panutan, seorang dermawan yang sukses. Namun, di balik topeng itu, hatinya telah lama membatu. Kontras itu begitu pedih. Sementara Pak Haji sibuk membangun citra diri dan menimbun kekayaan, ibunya sendiri hidup dalam kepedihan dan kekurangan perhatian. Hanya sesekali, Pak Haji akan menghampiri Ibu Sabar, bukan karena kasih sayang, melainkan lebih seperti kewajiban yang terpaksa. Kata-kata yang keluar dari bibirnya selalu tajam, penuh sindiran akan beban yang ditanggungnya. Puncak kekejaman itu terjadi suatu siang yang terik. Ibu Sabar, dengan suara bergetar dan tatapan penuh harap, memberanikan diri meminta sedikit uang, hanya Rp5.000, untuk membeli sesuatu yang ia inginkan. Mungkin sepotong kue, atau sekadar camilan untuk menemaninya yang sendirian. Sebuah permintaan kecil, nyaris tak berarti bagi seorang saudagar kaya raya seperti Pak Haji. Namun, permintaan itu justru menyulut amarah Pak Haji yang tak terkendali. Rp5.000? Hanya untuk hal tak berguna? Desisnya. Wajahnya memerah menahan jijik. Ia berdiri di hadapan ibunya. Sorot matanya kosong tanpa belas kasih. Tanpa pikir panjang, seolah kemarahan menguasai akal sehatnya, kakinya melayang. Sebuah tendangan keras menghantam kursi roda Ibu Sabar, membuat wanita renta itu terhuyung, nyaris terjatuh dari tempat duduknya yang rapuh. Napas Ibu Sabar tercekat, bukan hanya oleh guncangan fisik, tetapi oleh rasa sakit yang menusuk jiwa. Air mata mengalir deras di pipi keriputnya, bukan air mata kemarahan, melainkan air mata kepedihan seorang ibu yang dihancurkan oleh anak kandungnya sendiri. Pak Haji hanya menatapnya dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Baginya, itu hanyalah cara untuk mempertahankan kewibawaan dan kekayaannya dari pengeluaran yang dianggapnya sia-sia. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan ibunya yang terisak dalam sunyi, dikelilingi kemewahan yang tak pernah menjadi miliknya. Sore itu, bayangan senja menari di lantai marmer kediaman megah Pak Haji Abdul, namun tidak mampu menghangatkan sudut tempat Ibu Sabar berada. Renta dan ringkih, ia duduk di kursi rodanya yang lusuh. Pandangannya menerawang pada sosok anaknya yang kini melintasi ruang tamu bak raja.
Sebuah harapan kecil, sebersit keinginan sederhana, memberanikan ibu sabar untuk memanggil. "Nak Abdul, bisakah ibu minta sedikit uang? 5.000 saja, untuk membeli obat pegal." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Udara di ruang tamu yang megah itu mendadak terasa begitu pekat, syarat dengan ketegangan yang tak terucap. Ibu sabar, ringkih dan tak berdaya di kursi rodanya, hanya bisa menatap punggung tegap putranya yang kian menjauh. Permintaan sepele akan 5.000 rupiah telah direspons dengan cibiran, seolah ia adalah pengemis, bukan ibu kandung yang telah melahirkannya. Namun, hati Pak Haji Abdul rupanya masih belum puas dengan penolakan verbal itu. Hasratnya untuk benar-benar menyingkirkan beban ini, untuk menegaskan kekuasaannya dan keengganannya untuk berbagi sepeser pun, membuncah menjadi tindakan yang lebih keji. Tubuh ringkih ibu sabar terhempas ke lantai dingin, kursi rodanya terbalik, menjatuhkannya seperti boneka kain yang tak berdaya. Bukan sakit fisik yang paling menganga, melainkan luka di relung jiwa yang mengoyak-ngoyak. Matanya memandang kosong ke langit-langit. Air mata mengalir deras dari kelopak yang keriput, membentuk sungai kecil di pipi yang telah digaris usia. Itu adalah tangisan tanpa suara, tangisan yang terlalu berat untuk diucapkan, terlalu dalam untuk disuarakan. Hatinya menjerit, bukan karena 5.000 rupiah yang direnggut paksa, bukan karena tendangan yang melumpuhkan raganya, tetapi karena kenyataan pahit bahwa darah dagingnya sendiri, anak yang ia lahirkan dengan susah payah, telah membunuhnya dari dalam. Setiap tetes air mata adalah cerminan dari pengorbanan tak berbatas yang dibalas dengan pengkhianatan paling kejam. Ia tidak mengeluarkan suara, sebab bagi seorang ibu, rasa sakit yang disebabkan oleh anaknya sendiri adalah kesunyian yang paling memekakan. Namun Pak Haji Abdul tak bergeming. Tiada sebersit pun penyesalan atau belas kasihan terlukis di wajahnya yang pongah. Dalam benaknya, insiden barusan hanyalah sebuah gangguan kecil, sebuah interupsi tak penting dari seorang renta yang tak tahu diri. Ia melenggang pergi begitu saja, seolah rintihan pilu dan tubuh ringkih ibunya yang terkapar di lantai tak lebih dari seonggok sampah yang tak perlu dipedulikan. Langkah kakinya terdengar hampa, berdentum-dentum di lantai marmer rumah bak istana itu, menjauh dari luka yang baru saja ia ciptakan. Hati yang telah membatu itu benar-benar enggan merasakan sakit, enggan menyentuh nurani yang kini bersuara lirih, terlalu lirih untuk menembus dinding kesombongan yang mengurungnya. Ia melanjutkan harinya, seakan tiada dosa yang baru saja ia perbuat, seakan ia adalah penguasa mutlak yang berhak atas segalanya, bahkan atas kehormatan dan kebahagiaan orang lain, termasuk ibunya sendiri. Tragedi memilukan di balik dinding megah Pak Haji tak lagi menjadi rahasia. Bisikan-bisikan mulai merayap, menjalar seperti api di antara ilalang kering. Awalnya hanya desas-desus samar, lalu perlahan mengental menjadi cerita yang memilukan, diulang dari mulut ke mulut dengan nada tak percaya dan kemarahan yang terpendam. Warga kampung, yang selama ini hanya melihat Pak Haji sebagai sosok dermawan yang disegani, kini terperangah. Bagaimana mungkin seorang haji, seorang saudagar kaya yang hartanya melimpah ruah, sanggup melukai darah dagingnya sendiri, ibunya yang renta, hanya demi selembar uang 5.000 rupiah? Narasi kemewahan dan kesalehan yang selama ini melekat pada dirinya runtuh seketika, digantikan oleh citra kejam dan tak berperasaan. Masyarakat mulai berbisik tentang kekejaman tak termaafkan itu, tentang seorang anak yang tega menendang ibunya sendiri hingga terhempas dari kursi roda. Setiap tatapan mata yang berpapasan dengannya di jalan kini menyimpan rasa jijik dan penghakiman. Pak Haji Abdul, yang terbiasa dihormati dan disegani, kini merasakan pandangan-pandangan menusuk, bisikan-bisikan sumbang yang menggerogoti ketenangannya. Ada kalanya, di tengah keangkuhannya yang masih tebal, ia menangkap sepenggal kalimat, durhaka, atau azab itu nyata, yang membuatnya bergidik, meski ia berusaha keras mengabaikannya. Masyarakat yang dulu mengeluh-elukan hartanya, kini justru mencibir kehampaan hatinya. Panggung sandiwara kehidupannya yang sempurna mulai retak, dan bau busuk kemunafikan perlahan tercium, menyebar di setiap sudut kampung. Tak sepatah kata pun terucap dari bibir Pak Haji, bahkan sehelai sesal pun tak hinggap di relung hatinya yang telah karatan oleh kesombongan. Ia melangkah pergi, meninggalkan ibunya yang terkapar di lantai, seperti sebuah sampah yang tak berarti.
Tangisan Ibu Sabar memang tak bersuara, namun setiap tetes air mata yang membasahi pipi keriputnya adalah jeritan batin yang paling pilu, menggetarkan langit, menembus cakrawala doa yang tak pernah putus ia panjatkan untuk anaknya, bahkan setelah perlakuan keji itu. Di luar dinding rumah megah itu, bisikan-bisikan keprihatinan mulai tumbuh menjadi gumam kegelisahan, lalu berbaur dengan pandangan iba yang tak terucap. Mereka tahu, keangkuhan yang melampaui batas itu adalah undangan bagi murka yang tak kasat mata. Sesungguhnya, keadilan ilahi tak pernah tertunda, dan setiap perbuatan akan menemukan balasan setimpalnya. Akankah Pak Haji menyadari kezalimannya sebelum segalanya terlambat? Atau akankah azab itu datang menjemput tanpa ampun? Ikuti terus kisah penuh hikmah ini, dan jangan lewatkan setiap babak selanjutnya yang akan menguak tirai kebenaran yang pahit. Pastikan Anda telah mengikuti channel ini agar tak ketinggalan pesan moral yang begitu mendalam dari setiap liku cerita ini. Hari-hari berlalu, namun keangkuhan Pak Haji Abdul tak sedikit pun memudar. Bisikan sumbang masyarakat, yang tadinya hanya desau angin, kini mulai berhembus lebih kencang, membawa serta cicitan ketidakpuasan dan kemarahan. Namun, ia menutup telinga, menganggap semua itu hanya iri dengki dari orang-orang miskin yang tak seberuntung dirinya. Istana megahnya, ternak-ternak gemuknya, dan tumpukan hartanya seolah menjadi perisai yang membuatnya merasa kebal dari segala celah. Namun, alam semesta memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Perlahan namun pasti, udara di sekitar Pak Haji Abdul mulai terasa berbeda. Bukan perubahan fisik yang nyata, melainkan sebuah getaran halus, sebuah firasat tak kasat mata yang menyelusupi pori-pori kesadarannya. Angin yang berhembus di pekarangan rumahnya terasa lebih dingin, membawa serta aroma aneh yang tak pernah ia hirup sebelumnya. Langit, yang dulu selalu terlihat cerah di atas kekayaannya, kini seringkali diselimuti mendung yang pekat, seolah ikut berduka atas kekejaman yang telah ia lakukan. Malam-malamnya, yang dulu diisi dengkuran nyenyak di atas kasur empuk, kini sering terganggu oleh mimpi-mimpi buruk yang samar, bayangan-bayangan yang menggelisahkan, dan suara-suara aneh dari kandang ternaknya yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya, yang selalu perkasa, mulai merasakan kelelahan yang tak biasa. Sebuah pegal linu yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Itu adalah tanda-tanda awal. Sebuah prelude bisu sebelum simfoni azab yang mengerikan itu benar-benar dimainkan. Ia mungkin belum menyadarinya, sibuk dengan kesombongannya. Namun benih-benih kehancuran telah ditabur, siap untuk tumbuh dan menjeratnya dalam jaring penyesalan yang tak berujung. Malam mulai merayap, menyelimuti ladang dan kandang-kandang megah Pak Haji Abdul. Di bawah gemerlap lampu sorot yang dulunya menjadi simbol kejayaan, kini ada sesuatu yang bergetar, merayap dalam keheningan. Ternak-ternak Pak Haji, ribuan ekor sapi dan kambing yang selama ini menjadi kebanggaan dan pilar kekayaannya, mendadak berubah. Hewan-hewan yang biasanya tenang, gemuk, dan menghasilkan berlimpah, kini menunjukkan perilaku yang aneh, seolah dihantui kegelisahan tak terlihat. Sapi-sapi yang tadinya berjemur santai di siang hari, kini berdesakan di sudut kandang, sesekali mengeluarkan lenguhan aneh, bukan lenguhan lapar atau kebahagiaan, melainkan seperti rintihan ketakutan. Mata mereka memancarkan kegelisahan yang sama sekali tidak pernah terlihat sebelumnya. Kambing-kambing berlarian tak tentu arah di dalam pagar, menabrak sesamanya. Suaranya mengembik nyaring, memecah keheningan malam dengan nada panik yang menusuk. Beberapa bahkan terlihat menendang-nendang dinding kandang dengan brutal, seolah ingin membebaskan diri dari sesuatu yang tak terlihat namun mencekam. Para pekerja kandang, yang terbiasa dengan rutinitas harian yang damai, mulai saling pandang dengan cemas. Mereka mencoba menenangkan ternak-ternak itu, namun usaha mereka sia-sia. Semakin didekati, hewan-hewan itu semakin gelisah, bahkan ada yang mencoba menyerang. Udara di sekitar kandang terasa semakin berat, dingin, seolah sebuah kekuatan tak kasat mata sedang menari di antara mereka. Ini bukan sekadar perilaku aneh karena cuaca atau makanan, ini adalah kegelisahan yang mendalam, fundamental, seperti alam itu sendiri sedang berteriak, merespon sesuatu yang tak kasat mata namun sudah terasa begitu dekat. Sebuah pertanda, sebuah bisikan ancaman, mulai merayap di bawah kulit Pak Haji, meskipun ia masih terlalu angkuh untuk mengakuinya. Malam-malam setelah insiden kejam itu,
Gelombang keanehan mulai menyelimuti peternakan Pak Haji Abdul. Suara-suara resah dari kandang yang tadinya tenang kini memenuhi udara. Rintihan pilu dan gerakan tak beraturan mengusik tidur nyenyak sang saudagar. Namun, ia hanya menganggapnya gangguan sesaat, sebuah kebetulan belaka. Pagi itu, saat embun masih membasahi dedaunan, sebuah pemandangan mengerikan menyambut para pekerja. Di salah satu sudut kandang sapi, tergeletak seekor sapi jantan terbesar milik Pak Haji, tak bernyawa. Matanya terbelalak kosong, tubuhnya dingin. Tak ada bekas luka, tak ada tanda penyakit. Sebuah kematian yang terlalu mendadak dan misterius untuk seekor hewan sebesar itu. Kepanikan mulai merayap di benak para pekerja. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Pak Haji, yang awalnya berusaha tenang, mendapati lidahnya keluh. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, 2 kambing betina yang sedang bunting ditemukan mati dalam kondisi serupa. Lalu, puluhan ayam broiler yang sehat tiba-tiba ambruk. Tubuh mereka kaku tanpa ada sebab yang jelas. Satu persatu, hewan-hewan berharga miliknya, aset kekayaan yang selama ini ia banggakan, tumbang tanpa ampun. Kandang-kandang yang tadinya penuh sesak dengan kehidupan, kini mulai lengang, diisi oleh bau kematian yang pekat. Hati Pak Haji yang selama ini membatu oleh kesombongan dan kekikiran, kini merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami. Keringat dingin mulai membasahi dahinya setiap kali ia melangkah ke kandang. Ia memanggil tabib hewan terbaik dari kota, namun tak seorang pun mampu menjelaskan fenomena ini. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala, menyimpulkan bahwa ini bukanlah wabah biasa, melainkan sesuatu yang tak terjangkau nalar manusia. Bisikan tentang azab mulai menyeruak di antara para pekerja. Desas-desus yang pernah ia remehkan, kini menggema keras di telinganya. Apakah ini balasan? Apakah ini harga dari kekejamannya terhadap ibunya sendiri? Pertanyaan itu mulai menghantui benaknya, meski ia masih berusaha menepisnya dengan angkuh. Duka cita yang menyelimuti kandang Pak Haji perlahan merambat, menjelma menjadi angka-angka merah di buku keuangannya. Setiap bangkai ternak yang diangkut, setiap napas terakhir yang dihembuskan, adalah sebilah pedang yang mengikis kekayaan yang selama ini ia puja. Tak hanya ternak, kini ladang-ladang luas yang dulunya subur pun mendadak tandus. Hasil panen merosot tajam, seolah bumi enggan lagi memberikan berkah padanya. Kerugian finansial yang tak sedikit mulai menggerogoti, membuat Pak Haji merasakan cengkeraman tak kasat mata yang mencekiknya. Harta yang ia kumpulkan dengan kesombongan dan kekikiran, kini terkikis perlahan, membawa serta keangkuhan yang pernah menjadi mahkotanya. Malam itu, kegelisahan di kandang bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang pecah. Tanah bergetar hebat, seolah-olah bumi sendiri menolak kesombongan yang bersemayam di atasnya. Jeritan panik para pekerja bercampur dengan suara-suara aneh dari ribuan ternak. Ini bukan lagi sekadar kematian misterius atau kerugian sesaat. Ini adalah puncak amarah yang tak tertahan. Ribuan ekor sapi, kambing, dan kuda, yang selama ini menjadi kebanggaan dan penopang kekayaan Pak Haji, mendadak berubah menjadi monster-monster pengamuk. Mata mereka merah menyala. Napas mereka terengah-engah dalam kepanikan yang menular. Dengan kekuatan luar biasa, mereka menabrak, menendang, dan merobohkan kandang-kandang kokoh yang selama ini memenjarakan mereka. Kayu-kayu patah berhamburan, besi-besi penyangga bengkok seperti kawat. Siapapun yang mencoba mendekat, entah itu pekerja yang mencoba menenangkan, atau Pak Haji sendiri yang datang dengan wajah pucat pasi, langsung menjadi sasaran amukan. Sebuah tandukan kuat nyaris mengenai kepala Pak Haji, hanya sedikit menghindar, namun rasa ngeri itu sudah mencengkeramnya. Kepanikan massa yang tak terkendali itu jauh lebih menakutkan daripada kerugian finansial. Ini adalah balasan, sebuah cerminan kekejaman yang telah ia tanam. Kandang-kandang megah itu kini tinggal puing, berserakan di bawah langit yang terasa semakin kelam. Harta yang dibanggakan itu kini melayang, dihancurkan oleh makhluk-makhluk yang justru ia jadikan simbol keserakahan. Malam itu, setelah amuk massal yang tak terduga, kandang-kandang megah Pak Haji Abdul yang dulu selalu riuh dengan suara ternak kini sunyi mencekam. Debu dan bau anyir darah bercampur di udara, menjadi saksi bisu kehancuran. Pagi harinya,
Pemandangan yang menyambut mata Pak Haji adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan pahit. Ribuan ekor sapi, kambing, dan ayam yang selama ini menjadi kebanggaannya, sumber kekayaan dan kesombongannya, kini hanya tinggal bangkai-bangkai yang berserakan, atau menghilang entah kemana, lari tunggang langgang tak tentu arah. Tak ada lagi gemericik uang dari penjualan susu segar, tak ada lagi tawar-menawar harga daging di pasar, tak ada lagi ladang-ladang rumput yang digembala. Dalam sekejap mata, dari ketinggian singgasana harta yang dibangun di atas kekikiran dan keangkuhan, Pak Haji terjatuh. Kekayaan ternak yang melimpah ruah, yang ia jaga mati-matian bahkan dengan menendang ibunya sendiri, kini lenyap tak bersisa. Ia menatap kosong hamparan kandang yang kosong melompong. Dadanya sesak oleh penyesalan yang baru mulai merayap. Bukan hanya harta yang hilang, melainkan juga cerminan diri yang ia banggakan, kini hancur lebur berserakan bersama bangkai-bangkai ternaknya. Setelah badai kehancuran finansial yang meluluh lantakan, setelah kandang-kandang kosong dan desing angin yang kini menggantikan suara ribuan ternak, Pak Haji Abdul mulai merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih personal, lebih dekat dengan dirinya. Malam itu, saat ia mencoba memejamkan mata di kamarnya yang kini terasa hampa tanpa dentingan harta, sebuah sensasi aneh menjalar di kakinya. Awalnya hanya seperti kesemutan ringan, sebuah geli yang bisa diabaikan. Namun, sensasi itu tak kunjung hilang. Ia mengira hanya kelelahan, efek dari hari-hari penuh kegelisahan dan kemarahan. Rasa nyeri itu, samar dan berdenyut, mulai merayap naik, meninggalkan jejak dingin di persendiannya. Ini bukan nyeri otot biasa, bukan pula pegal linu akibat aktivitas. Ada sesuatu yang asing, mengancam, seolah ada tangan tak kasat mata yang mulai meremas syaraf-syarafnya. Sebuah firasat buruk menekan dadanya, bisikan samar tentang konsekuensi yang belum usai, tentang azab yang masih terus berlanjut, perlahan namun pasti merenggut setiap sisa-sisa keangkuhannya. Kaki yang dulu melangkah gagah, penuh kesombongan dan keangkuhan, kini terasa bagai terpasung rantai tak kasat mata. Nyeri aneh yang awalnya hanya bisikan samar, kini menjelma menjadi beban berat yang menghimpit, merayap dari telapak kaki hingga pangkal paha. Setiap langkah menjadi perjuangan yang melelahkan, seolah ada pasir tajam dalam sendi-sendi yang menahannya. Pak Haji Abdul, yang terbiasa melenggang angkuh di atas tanah miliknya, dengan dagu terangkat tinggi, kini mulai pincang. Langkahnya terseok-seok, kehilangan irama dan kepercayaan diri. Rasa panik mulai merayapi hatinya yang selama ini membatu, menyadari bahwa azab fisik ini bukan lagi sekadar ancaman kosong, melainkan kenyataan pahit yang perlahan tapi pasti merenggut setiap jengkal keperkasaan tubuhnya. Kaki yang pernah dengan kejam menendang kursi roda ibunya demi selembar uang Rp5.000 itu, kini mulai kehilangan kekuatannya, seolah alam semesta sedang menagih pertanggungjawaban atas setiap tindak kekejamannya. Kini, Pak Haji Abdul yang gagah perkasa itu harus menyeret kakinya, terpincang-pincang. Kecemasan membenam dalam dadanya yang dulu dipenuhi kesombongan. Ia tidak bisa lagi menampik. Ada yang tidak beres. Bukan sekadar sakit biasa. Dengan sisa-sisa hartanya yang kian menipis, dan harga diri yang telah lama tergerus, ia mulai melakukan pencarian tanpa henti. Dari satu kota ke kota lain, dari satu rumah sakit mewah ke klinik terpencil, Pak Haji berobat. Ia mendatangi dokter-dokter ahli saraf terbaik, spesialis tulang, bahkan para tabib dengan reputasi tinggi. Tiap pagi ia berharap, tiap malam ia berlutut dalam ketakutan yang mencekam. Namun, setiap pemeriksaan hanya berakhir dengan kekosongan. Hasil röntgen bersih, tes darah normal, MRI tidak menunjukkan kelainan. Dokter-dokter menggelengkan kepala, menyimpulkan tidak ada diagnosis medis yang bisa ditemukan. Mereka hanya bisa menyarankan terapi fisik atau menawari obat pereda nyeri yang tak juga banyak membantu. Rasa putus asa menggerogoti jiwanya. Ia, yang dulu begitu angkuh dan merasa tak terkalahkan, kini tergeletak tak berdaya di hadapan misteri penyakit yang tak bernama. Bisikan nurani mulai bergaung, memaksanya menoleh ke belakang, ke masa lalu yang penuh noda. Setiap langkahnya yang terseok-seok seolah menjadi pengingat akan tendangan kejam yang pernah ia layangkan, dan tatapan sendu mata ibunya yang kini tak lagi di sisinya. Setiap usaha, setiap doa,
Setiap harapan seolah lenyap ditelan kegelapan. Kaki yang semula pincang, kini tak lagi mampu menopang beban tubuhnya. Rasa sakit yang menjalar tak hanya menggerogoti fisik, namun juga menghancurkan setiap serpihan keangkuhan yang pernah ia miliki. Pada akhirnya, semua kemegahan duniawi yang ia agungkan runtuh tak bersisa. Pak Haji Abdul, saudagar kaya yang dulu gagah dan jumawa, kini hanya bisa terbaring lemah di ranjang, tak berdaya. Tubuhnya kaku, lumpuh total, menjadi saksi bisu atas kekejaman yang pernah ia torehkan. Ia terperangkap dalam penjara fisiknya sendiri, meratapi setiap langkah, setiap ucapan, setiap tendangan yang dulu ia layangkan pada ibu kandungnya. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan yang membakar, dan bisikan hati nurani yang dulu ia abaikan, kini berteriak lantang dalam sunyi. Azab itu tak hanya merenggut hartanya, namun juga mengambil kemandiriannya, memaksanya merasakan betapa rapuhnya ia tanpa pertolongan, tanpa kasih sayang yang dulu ia buang. Tergeletak tak berdaya di atas ranjang usang, Pak Haji Abdul yang dulunya perkasa kini hanyalah seonggok daging lumpuh. Dinding-dinding kamarnya yang dulunya megah, kini terasa menyempit, mencekiknya dalam kesendirian yang pahit. Setiap tarikan napasnya adalah desahan pilu, setiap kedipan matanya adalah tatapan hampa ke langit-langit yang kosong. Tidak ada lagi gemuruh tawa pelayan, tidak ada lagi derap langkah ternak, tidak ada lagi desing uang yang mengalir deras. Yang ada hanyalah sunyi, sunyi yang memekakan, dan bisikan-bisikan penyesalan yang kini bergaung di setiap sudut hatinya yang hancur. Dalam ketidakberdayaan fisiknya, pikirannya justru semakin tajam, seperti pisau yang mengiris-iris nuraninya. Ia mulai merangkai kembali setiap kepingan kehidupannya, setiap perbuatan kejinya, setiap kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan. Dan di antara semua bayangan kelam itu, satu sosok selalu muncul, menghantuinya lebih dari yang lain, Ibu Sabar. Wajah rentanya, tatapan sendunya, dan yang paling menghantam, adegan kursi roda yang terguling, hanya demi Rp5.000. Dulu, ia melihatnya sebagai beban. Kini, ia menyadari itu adalah cermin jiwanya yang busuk. Air mata yang dulu tak pernah menetes untuk orang lain, kini mengalir tanpa henti, membasahi bantalnya. Bukan lagi air mata kemarahan atau kesombongan, melainkan air mata penyesalan yang menusuk hingga ke tulang. Ia telah kehilangan segalanya, kekayaan, kekuasaan, bahkan harga dirinya. Dan di ambang kehancuran total ini, barulah ia menyadari betapa mahalnya harga sebuah belas kasih yang telah ia injak-injak. Terbaring tak berdaya di ranjangnya, tubuh Pak Haji Abdul kini hanyalah sebuah cangkang yang rapuh. Namun, di balik keheningan raganya, badai penyesalan bergemuruh dahsyat di dalam batinnya. Dalam kegelapan yang menyelimuti matanya yang tak lagi bisa melihat dunia luar dengan jelas, satu persatu bayangan masa lalu mulai menari, membentuk sebuah film horor pribadinya. Wajah renta ibunya, Ibu Sabar, yang selalu ia acuhkan, kini muncul begitu nyata, seolah berdiri di samping ranjangnya. Ingatan itu datang bagai gelombang pasang, menampar kesadarannya dengan kenyataan pahit yang selama ini ia tepis. Ia mengingat tatapan mata ibunya yang memohon, saat hanya meminta selembar Rp5.000. Uang yang baginya tak lebih dari debu, namun bagi ibunya adalah harapan. Dan kemudian, kilasan adegan paling mengerikan muncul, kaki tuanya yang tanpa ampun menendang kursi roda, melemparkan tubuh ringkih ibunya ke lantai, hanya demi mempertahankan Rp5.000 yang kini terasa begitu menjijikan. Suara rintihan pelan itu kini menggema, membelah keheningan kamarnya, mengoyak jiwanya. Air mata ibu yang membasahi pipi keriputnya, kini terasa membakar kelopak mata Pak Haji sendiri. Betapa kejamnya ia, betapa piciknya akalnya. Kekayaan yang ia banggakan, kekuasaan yang ia genggam, kini tak berarti apa-apa dibandingkan dengan sepercik kasih sayang yang telah ia buang. Penyesalan itu menggerogoti setiap sel dalam tubuhnya, jauh lebih menyakitkan daripada kelumpuhan yang ia derita. Ia mencoba berteriak, mencoba meraih, namun hanya kekosongan yang ia temui. Hanya bayangan ibunya yang kini hadir, bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai sebuah beban dosa yang tak termaafkan. Di tengah kegelapan penyesalan yang membungkus Pak Haji, sebuah bayangan lembut perlahan merayap masuk ke kamarnya yang sunyi.
Bau obat dan aroma keputusasaan seolah sirna sesaat, tergantikan oleh wangi kenangan dan kehangatan yang telah lama hilang. Jantung Pak Haji berdebar aneh, antara takut dan rindu yang menyayat. Pandangannya yang redup perlahan menajam, menatap sosok yang berdiri di ambang pintu, bersandar pada sebatang tongkat kayu. Sosok itu kini lebih kurus, lebih renta, namun memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Itu adalah Ibu Sabar. Wanita yang ia tendang, ia hina, ia lupakan, kini berdiri di sana, bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan sorot mata yang dipenuhi kelembutan yang tak terhingga. Air mata Pak Haji tumpah ruah, membasahi pipi yang telah lama kering dari rasa malu. Bibirnya bergetar, ingin memohon maaf, namun tak ada suara yang keluar. Hanya isakan pilu yang memenuhi ruangan, sebuah ratapan penyesalan yang tak terhingga. Ibu Sabar melangkah perlahan, mendekati ranjang anaknya yang kini tak berdaya. Di hadapan lumpuhnya Pak Haji, tak ada lagi kekejaman yang pernah terucap atau perbuatan keji yang terulang. Hanya ada dua jiwa, seorang anak yang hancur dalam penyesalan dan seorang ibu yang tak pernah berhenti mencintai. Sentuhan tangan keriput Ibu Sabar mendarat di kening Pak Haji yang panas. Dinginnya sentuhan itu tak sebanding dengan kehangatan cinta yang mengalir darinya, membasuh luka-luka lama, mencoba menenangkan badai di hati anaknya. Di ambang pintu, Ibu Sabar berdiri, dipapah oleh tetangga yang penuh kasih. Matanya yang sayu menyapu seisi kamar, hingga akhirnya jatuh pada sosok yang terbaring lemah di ranjang itu. Pak Haji Abdul, putranya sendiri, kini tak lebih dari seonggok daging tak berdaya. Pemandangan itu bagaikan anak panah yang menembus jantungnya. Di sana, terbaringlah sosok yang pernah begitu gagah, yang pernah menendangnya tanpa belas kasihan, namun kini, hanyalah bayangan dari keangkuhan masa lalu. Meskipun luka di hatinya masih menganga lebar, meskipun perihnya perlakuan sang anak masih terasa, namun yang mengalir dari pelupuk matanya bukan kemarahan atau dendam. Itu adalah air mata. Air mata yang hangat, mengalir deras membasahi pipi keriputnya. Air mata seorang ibu yang menyaksikan kehancuran darah dagingnya sendiri. Air mata kepedihan, bukan atas penderitaannya sendiri di masa lalu, melainkan atas penderitaan anaknya yang kini terjerembab dalam azab. Dalam linangan air mata itu, terpancar kasih sayang tak bersyarat yang tak pernah pupus, bahkan oleh kekejaman yang paling tak termaafkan sekalipun. Air mata Ibu Sabar membasahi pipi ringkihnya, bukan karena marah, melainkan karena perihnya kasih sayang yang tak berbalas. Pak Haji, terbaring tak berdaya di hadapan tatapan ibunya yang penuh kesedihan itu, merasakan jutaan belati menghunjam jantungnya. Ingatan akan tendangan keji itu, akan Rp5.000 yang ia anggap tak sepadan dengan martabatnya, kini menjelma menjadi bara api di dadanya. Ia ingin berteriak, meminta ampun, memohon maaf atas segala kebiadaban yang telah ia lakukan. Namun, lidahnya keluh, tubuhnya lumpuh, hanya matanya yang kini memancarkan penyesalan yang tak terhingga. Ibu Sabar, dengan perlahan, mengulurkan tangannya yang keriput, menyentuh kening anaknya. Sebuah sentuhan lembut, penuh pengampunan, yang justru semakin meremukan hati Pak Haji. Bagaimana mungkin seorang ibu, yang telah ia siksa, ia hinakan, masih bisa menunjukkan kasih sebesar ini? Dalam diam yang memekakan, sebuah pemahaman pahit merasuk ke dalam jiwanya. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang tersisa hanyalah cinta seorang ibu yang tak ternilai harganya, yang selama ini ia injak-injak. Apakah pengampunan Ibu Sabar akan cukup untuk membersihkan dosa-dosa Pak Haji? Dan mampukah ia benar-benar menebus semua perbuatannya? Meski kini ia hanya bisa terbaring tak berdaya? Di hadapan Ibu Sabar, yang kini memandangnya dengan tatapan nanar namun penuh kasih, Pak Haji Abdul mencoba berbicara. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat oleh tumpukan sesal yang tak terhitung. Wajahnya yang dulu angkuh kini berkerut oleh rasa sakit dan penyesalan. Setiap tarikan napas terasa memberatkan, seolah udara pun enggan masuk ke paru-paru yang penuh dosa. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, dan air mata yang tanpa malu kini mengalir deras membasahi pipi kurusnya, ia menggumamkan kata-kata yang telah lama terpendam, tercekik oleh kesombongan dan kekikiran yang membatu di hatinya. Ibu, maafkan Abdul, Ibu.
Suaranya parau, nyaris tak terdengar, namun menggema pilu di keheningan kamar. Ampuni anak durhaka ini. Ampuni aku, yang telah menendangmu, menghinamu, demi uang Rp5.000 itu, Bu. Pengakuan itu keluar bersamaan dengan isakan yang tak tertahankan. Sebuah luapan penyesalan yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Ia terisak, mencoba meraih tangan ibunya dengan jemarinya yang lumpuh, seolah mencari setitik harapan dari sentuhan lembut yang dulu ia tolak mentah-mentah. Seluruh tubuhnya bergetar, dibebani dosa-dosa masa lalu yang kini menuntut pembayaran yang begitu mahal. Setelah pengakuan pahit itu terucap, dan tangis ibu sabar kembali mengalir bukan karena duka, melainkan rasa iba yang mendalam, Pak Haji Abdul ditinggalkan sendirian dalam keheningan yang menyesakan. Rumah megah yang dulunya riuh oleh suara pekerja dan gelak tawa tamu-tamu palsu, kini hanya bergema kosong, serupa gua dingin tempat kenangan buruk bersemayam. Ia terbaring tak berdaya, terperangkap dalam jasadnya sendiri yang lumpuh, menjadi saksi bisu atas kehancuran yang ia ciptakan. Keangkuhan dan kekikiran yang dulu menjadi pondasi hidupnya, kini runtuh total, menyisakan puing-puing penyesalan. Ribuan ekor ternak yang dulu menjadi kebanggaan dan sumber kekayaannya telah tiada, lenyap ditelan amukan alam dan hukum kausalitas. Kandang-kandang kosong berdiri bagai monumen kesia-siaan, mengingatkan setiap detik akan harta yang kini hanya tinggal nama. Pelayan-pelayan yang dulu patuh mengabdi, teman-teman sepergaulan yang selalu memuji kemewahannya, semuanya menghilang, seolah ditelan bumi. Tidak ada lagi yang sudi mendekat, tidak ada lagi yang mau menopang. Dari seorang saudagar yang disegani, Pak Haji Abdul kini hanyalah bayangan dirinya yang menyedihkan, seorang lelaki tua yang lumpuh, melarat, dan sepenuhnya terlantar. Setiap tarikan napas terasa berat, bukan hanya karena fisiknya yang tak berdaya, tetapi juga karena beban dosa yang menghimpit jiwanya. Ia tak bisa lagi mengelak, tak bisa lagi lari dari konsekuensi perbuatannya. Dalam keterpurukannya, ia akhirnya merasakan kehampaan yang sesungguhnya, sebuah kehampaan yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda. Karena yang hilang bukan hanya kekayaan, tetapi juga martabat, dan yang terpenting, kedamaian hati yang telah lama ia injak-injak. Kisah Pak Haji Abdul, yang terjerembab dari puncak kemewahan menuju jurang kehancuran, telah menjadi cermin yang tak lekang oleh waktu. Ia adalah bukti nyata, sebuah bisikan yang menggema dari kedalaman nurani, bahwa azab itu bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah realitas pahit bagi mereka yang durhaka. Dari saudagar yang mengangkangi dunia dengan kesombongan, kini ia hanyalah seonggok raga tak berdaya, terbaring dalam sepi dan penyesalan yang tak berujung. Setiap denyut napasnya adalah pengingat akan tendangan Rp5.000 yang menghancurkan hati seorang ibu, dan setiap kedipan matanya adalah sesal atas kekejaman yang tak termaafkan. Hidupnya kini adalah sebuah monumen kesunyian, sebuah pertunjukan sunyi tentang bagaimana harta dan kekuasaan takkan mampu membeli ketenangan jiwa, apalagi melarikan diri dari konsekuensi perbuatan. Namun, di tengah semua kehancuran itu, terpancar pula keagungan hati seorang ibu sabar, yang kasihnya tak pernah pudar, bahkan setelah dihantam badai pengkhianatan terkeji. Kisah ini bukan hanya tentang azab yang menimpa, tetapi juga tentang kekuatan cinta seorang ibu yang mampu memaafkan, menjadi pengingat abadi akan pentingnya bakti kepada orang tua, sebelum penyesalan itu datang, menggerogoti jiwa hingga tak tersisa. Kisah Pak Haji Abdul, yang berawal dari kemegahan duniawi dan berakhir dalam kehancuran total, adalah sebuah cermin yang tak pernah berbohong. Ia mengajarkan kita betapa rapuhnya keangkuhan, betapa piciknya kekikiran, dan betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Ridho ilahi, memang benar adanya, bersemayam pada ridho orang tua. Ibu sabar, dengan segala luka dan kesabarannya yang tak berujung, adalah bukti nyata cinta seorang ibu yang tak lekang oleh waktu, bahkan oleh perlakuan paling keji sekalipun. Semoga setiap tetes air mata yang tertumpah dalam kisah ini menjadi hikmah yang mengukir dalam sanubari kita, agar selalu menjaga dan menghormati orang tua, karena di tangan merekalah kunci surga kita bersemayam. Kisah ini berakhir, namun pelajarannya akan hidup selamanya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika Anda terinspirasi atau mendapatkan hikmah dari video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini,
dan tulis komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di kisah azab berikutnya.